Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya dengan Renanda dari Prodi Akuntansi. Sini saya akan mempresentasikan tugas TS semester 5. Sini saya akan memberikan share screen-nya. Dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifa, SEMF. Mata kuliah Analisa Laporan Keuangan. Saya menjelaskan tentang analisis aktivitas investasi. Aktiva atau aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh suatu perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba. Sini ada aktiva lancar dan juga ada aktiva tetap. Pengantar aktiva lancar merupakan sumber daya atau klaim terhadap sumber daya yang langsung dapat dirubah menjadi kas. Biasanya dalam jangka waktu siklus operasi perusahaan, siklus ini merupakan proses di mana perusahaan mengubah kas menjadi aktiva jangka pendek dan kembali menjadi kas sebagai bagian dari aktiva operasi yang sedang berjalan. Untuk perusahaan manufaktur, hal ini mencakup pembelian bahan baku, mengubah bahan baku menjadi produk jadi, dan kemudian menjual dan menagih kas dari piutang. Kas mencerminkan titik awal dan titik akhir dari siklus operasi. Siklus operasi digunakan untuk membedakan aktiva dan kewajiban dalam kelompok lancar dan tak lancar. Pertama di sini kas dan setara kas. Kas merupakan aset yang paling likuid, mencangkut mata uang deposito dana, money order, dan cek. Sedangkan setara kas tergolong aset yang sangat lancar, investasi jangka pendek yang siap dikonversi menjadi kas, dan hampir jatuh tempo sehingga risiko perubahan harga yang disebabkan pergerakan tingkat bunga minimal. Konsep likuiditas penting dalam analisis laporan keuangan. Likuiditas berarti jumlah kas atau setara kas yang dimiliki perusahaan dengan jumlah yang dapat diperoleh dalam waktu singkat. Selain memeriksa jumlah aset likuiditas untuk perusahaan, analisis juga harus mempertimbangkan hal berikut. Pertama, sejauh mana setara kas diinvestasikan pada efek ekuitas. Perusahaan dapat mengalami penurunan likuiditas jika nilai pasar dari efek investasi tersebut turun. Kas dan setara kas seringkali dibutuhkan sebagai saldo komposisi untuk mendukung suatu perjanjian pinjaman atau sebagai jaminan hutang. Yang kedua, piutang. Piutang merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang usaha mengacu pada janji lisan untuk membayar yang berasal dari penjualan produk dan jasa secara kredit. Wesel tagih mengacu pada janji tertulis untuk membayar piutang diklasifikasikan ke dalam aset lancar jika diharapkan akan direalisasi atau ditagih dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi, tergantung dari mana yang lebih panjang. Ini ada 2, penilaian piutang dan analisis utang. Ada resiko penagihan, keaslian piutang, sekuritas piutang. Dan 3, beban dibayar muka. Beban dibayar muka ini merupakan pembayaran di muka atas barang atau jasa yang belum diterima. Beban dibayar di muka digolongkan ke dalam aset lancar karena mencerminkan jasa yang diberikan jika tidak ada membutuhkan penggunaan aset lancar lainnya. Ada persediaan akuntansi dan penilaian persediaan. Persediaan merupakan barang yang dijual dalam aktivitas operasi normal perusahaan. Pentingnya metode akumulasi biaya dalam penilaian persediaan disebabkan oleh dampaknya pada laba bersih dan penilaian aset. Metode persediaan digunakan untuk mengalokasikan biaya barang yang tersedia
untuk dijual pada harga pokok penjualan atau persediaan akhir. Arus biaya persediaan ini ada metodenya FIFO, LIFO, dan average. Kedua ada analis persediaan. Dampak penetapan biaya persediaan terhadap profitabilitas saat harga meningkat. FIFO memberikan laba kotor yang lebih tinggi dibandingkan LIFO. Keuntungan fiktif FIFO. Rumusnya laba kotor sama dengan laba ekonomi ditambah laba kepemilikan. Laba ekonomi sama dengan jumlah yang terjual dikali selisih antara harga jual dan biaya pengganti terkini. Laba kepemilikan sama dengan jumlah unit terjual dikali selisih biaya penggantian terkini dengan biaya perolehan awal. B. Dampak penetapan biaya persediaan terhadap laporan posisi keuangan. Pada periode harga meningkat dengan mengangsungkan persediaan sebelumnya tidak melikuidasi lapisan persediaan yang lama. Metode LIFO melaporkan persediaan akhir pada harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya penggantian. Hasilnya laporan posisi keuangan perusahaan yang menggunakan LIFO tidak secara akurat mencerminkan investasi yang lancar yang dimiliki perusahaan dalam persediaan. 2. Analisis persediaan. Dampak penetapan biaya persediaan terhadap probabilitas sangat harga meningkat, FIFO memberikan laba kotor yang tinggi dibandingkan LIFO. Keuntungan fiktif FIFO. Ini laba kotor sama dengan laba ekonomi dan ditambah laba kepemilikan. Laba ekonomi sama dengan jumlah yang terjual dikali selisih antara harga jual dan biaya pengganti terkini. Laba kepemilikan sama dengan jumlah unit terjual dikali selisih biaya pengganti terkini dengan biaya perolehan awal. Dampak penetapan biaya persediaan terhadap laporan posisi keuangan. Pada periode harga meningkat dan dengan mengansumkan persediaan sebelumnya tidak melikuidasi lapisan persediaan yang lama. Metode LIFO melaporkan persediaan akhir pada harga yang lebih jauh rendah dibandingkan dengan biaya pengganti. Hasilnya laporan posisi keuangan perusahaan yang menggunakan LIFO tidak secara akurat mencerminkan investasi lancar yang dimiliki perusahaan dalam persediaan. Dan yang C, dampak penetapan arus persediaan terhadap arus gas. Peningkatkan laba kotor dengan metode FIFO juga menyebabkan laba sebelumnya pajak yang lebih tinggi. Dan karenanya untung pajak yang lebih tinggi pada periode di mana harga meningkat. Perusahaan dapat terjebak pada pengurangan arus kas karena mereka membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian yang lebih awal. Hal ini dapat mengarah pada masalah likuiditas. Nah, 3 ada penetapan biaya persediaan untuk perusahaan manufaktur dan dampak peningkatan produksi. Biaya persediaan manufaktur terdiri dari 3 komponen. Pertama, bahan baku atau bahan mentah. Biaya dari bahan dasar yang digunakan untuk membuat produk, tenaga kerja, atau biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk jadi. Overhead atau biaya yang tidak langsung pada proses manufaktur seperti penyusutan peralatan, manufaktur gaji, penyilapan, dan biaya pelaksana. Pengantar aset jangka panjang. Aset jangka panjang merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan operasi atau mengurangi biaya operasi. Untuk lebih dari satu periode, bentuk aset jangka panjang yang umum adalah aset tetap berwujud seperti bangunan, pabrik, dan peralatan. Aset jangka panjang juga mencakupi aset tak berwujud seperti paten, merek dagang, copyright, dan goodwill. Bagian ini membahas masalah konseptual terkait dengan aset jangka panjang, kemudian akan diikuti pembahasan terpisah mengenai akuntansi dan masalah analisis terkait dengan aset tetap atau aset berwujud sumber daya manusia, sumber daya alat, aset tak berwujud, dan aset yang tidak tercatat. Akuntansi aset jangka panjang. Sini ada kapitalisasi atau capitalization, alokasi, atau allocation, penurunan nilai. Kita jelaskan.
Jelaskan akuntansi aset jangka panjang. Dampak kapitalisasi terhadap laba, dampak kapitalisasi terhadap tingkat pengembalian hasil investasi. Dampak kapitalisasi terhadap rasio solvabilitas, dampak kapitalisasi terhadap arus kas operasi. Pertama ini aset tetap dan sumber daya alam. Yang pertama menilai aset tetap dan sumber daya alam, itu ada menilai properti pabrik dan peralatan. Kedua ada menilai sumber daya alam. Penyusutan, tingkat penyusutan, depresi, penurunan nilai. Menganalisis aset tetap dan sumber daya alam, itu ada dua, menganalisis penyusutan dan depresi. Dan yang B menganalisis penurunan nilai. Aset tak berwujud, ini akuntansi aset tak berwujud, ada aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan, ada aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasikan, dan amortisasi aset tak berwujud. Menganalisa aktiva tak berwujud, 3 aset tak berwujud dan kontingensi yang tak tercatat. Revaluasi aset berdasarkan IFRS. Yang pertama, perlakuan akuntansi. Model revaluasi, dalam model revaluasi suatu item dari properti, plant and equipment dicatat sebagai jumlah yang dinilai kembali sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi penyusutan atau accumulate depreciation dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Yang kedua, pengungkapan revaluasi. Pergerakan pada revaluasi aset dilakukan pada note information atau catatan atas laporan keuangan. Ketiga, implikasi analisis. Hal yang perlu dipertimbangkan ketika menganalisis revaluasi aset. A. Revaluasi aset akan meningkatkan jumlah laporan posisi keuangan. B. Jumlah pendapatan terpengaruh negatif oleh besarnya jumlah sementara yang muncul melalui revaluasi aset, baik ke atas dan ke bawah. Terakhir, C. Revaluasi sering dilakukan berdasarkan kebijakan manajemen, perbandingan antar waktu, dan dapat dipengaruhi revaluasi aset. Berikut telah saya sampaikan materi laporan analisa keuangan semester 5. Bila ada salah dalam penyampaian atau materi, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.